Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi bini'matihi tatimmus shalihat. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Masyaallah muslimin, para pendengar sekalian rahimakumullah. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, hadis ini dibawa oleh sahabat yang bernama Abdullah ibnu Mas'ud, yang mana beliau merupakan salah satu sahabat yang direkomendasikan oleh Rasulullah SAW dalam hal Al-Quran. Rasulullah SAW menyampaikan, siapa yang ingin mendengar dan ingin belajar Al-Quran sebagaimana Al-Quran pertama kali diturunkan, maka belajarlah, dengarkanlah bacaan Abdullah ibnu Mas'ud. Ma'asyiral muslimin, para pendengar sekalian rahimakumullah. Rasulullah SAW bersabda, "Fawallahi la ilaha ghairuh." Demi Allah yang tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadis ini diawali dengan sumpah. Ini mengandung arti bahwa isi setelahnya memberikan makna, memberikan pelajaran yang harus kita cerna dengan keimanan kita. Karena kalau kita baca, kalau kita telaah di berbagai kitab, hadis ini berbicara tentang takbir. Makanya Rasulullah SAW mendahului dengan qasam, dengan sumpah. Inna ahadakum la ya'malu bi'amali ahlil jannah. Dalam hadis tersebut Rasulullah menyampaikan, sesungguhnya ada di antara manusia la ya'malu bi'amali ahlil jannah, beramal dengan amalan ahli syurga, hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira'un, sampai-sampai jarak antara dirinya dengan syurga itu sangat dekat. Fayasbiqu alaihil kitab, sayang, seribu sayang, jamaah sekalian rahimakumullah, ternyata takdir mendahului dia, takdirnya mendahului amalnya. Fayamalu bi'amali ahlin nar fayadkhuluha, sayang, seribu sayang, di akhir kehidupannya dia ditakdirkan oleh Allah beramal dengan amalan ahli neraka, maka masuklah dia ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Rasulullah SAW melanjutkan, wa inna ahadakum la ya'malu bi'amali ahlin nar, sungguhnya ada di antara manusia yang beramal dengan amalan penduduk neraka, hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira', sampai-sampai jarak antara dirinya dengan neraka itu sangat dekat.
sangat dekat. Fayasbiqu alaihil kitab, maka takdir Allah mendahului amalnya. Takdir Allah mendahului dirinya. Fayamalu bi'amali ahlil jannah fayadkhuluha. Lantas di akhir kehidupannya dia mendapatkan rahmatnya Allah, mendapatkan kasih sayangnya Allah, mendapatkan pertolongannya Allah, mendapatkan hidayah dari Allah. Akhirnya ia beramal dengan amalan penduduk syurga, maka Allah memasukkan dia ke dalam syurganya. Masyaallah muslimin, dimanapun berada, minimal ada 4 pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis tersebut. Pelajaran pertama, di antara hikmah dirahasiakannya takdir adalah supaya kita manusia, di samping beriman kepada takdirnya Allah, kita juga diperintahkan untuk berikhtiar. Kita juga diperintahkan untuk berusaha. Maka benar kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata." Kita dijadikan oleh Allah umat yang pertengahan, umat Islam yang pertengahan. Tidak condong ke kanan, tidak condong ke kiri. Tengah-tengah. Artinya apa? Beriman kepada takdir 100% tanpa menafikan ikhtiar usaha manusia. Tetap berusaha, karena ikhtiar usaha manusia itu juga merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, jamaah sekalian rahimakumullah, tidak seperti kelompok-kelompok yang lain, tidak seperti golongan-golongan yang menyimpang yang lain. Contohnya kelompok Qadariyah ataupun Jabariyah, yang mana kelompok Qadariyah itu seperti sebagian keterangan yakin terhadap takdirnya Allah, yakin terhadap ketentuannya Allah 100%, tapi sayang 1000 sayang, kelompok ini ternyata menafikan yang namanya usaha ataupun ikhtiarnya manusia. Ataupun kelompok Jabariyah yang hanya mengandalkan usaha manusia, yang hanya berpangku pada ikhtiar manusia. Dia tidak percaya adanya takdir. Dia tidak percaya adanya ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka alhamdulillah, kita ditakdirkan oleh Allah menjadi umat pertengahan, menjadi kelompok ahlu sunnah wal jamaah, tetap percaya kepada takdirnya Allah dan juga tetap berusaha berikhtiar untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Pelajaran kedua dari hadis Abdullah bin Mas'ud adalah bahwa takdir manusia yang Allah tuliskan, ajal, amal, rezeki, dan keadaan dia, itu 50.000 tahun sudah Allah tuliskan sebelum penciptaan langit dan bumi. Sebagaimana Rasulullah SAW menegaskan
Allah mencatat takdir manusia 50.000 tahun sebelum penciptaan alam semesta ini. Dan perlu kita fahami jamaah sekalian rahimakumullah, memahami takdir, mengimani takdir merupakan salah satu dari pokok keimanan atau rukun iman. Satu saja kita menafikan rukun iman, satu saja kita tidak mempercayai rukun iman, maka sesuai dengan kesepakatan para ulama, kita telah kafir. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, rukun iman yang keenam tersebut termasuk takdirnya manusia, harus kita imani. Pelajaran ketiga, jamaah sekalian rahimakumullah, innamal a'malu bil khawatim. Sungguhnya amalan itu tergantung di akhirnya. Hadis-hadis yang saya sebutkan tadi itu mengingatkan kepada kita agar tidak berbangga terhadap amal kita, dan juga tidak meremehkan amal manusia yang lain. Apalagi ini di dalam bulan Ramadan, bulan yang di situ banyak rahmatnya Allah, banyak maghfirahnya Allah. Kita diperintahkan untuk menjaga seluruh anggota tubuh kita, lisan kita, hati kita, pikiran kita, dari apapun yang dapat merusak amal solih kita. Allah subhanahu wa ta'ala yang menentukan semua amalan kita, nilai-nilai amalan kita. Bisa jadi hari ini kita berbangga terhadap amal solih kita, tapi justru disitulah Allah subhanahu wa ta'ala menilai bahwa amal kita ada yang rusak, ataupun yang lain. Kita meremehkan amalan seseorang, bisa jadi dengan kita meremehkan amal seseorang, Allah memberikan, Allah memasukkan, Allah menerima amal dia, amal yang kita remehkan tersebut. Maka tetap kita istiqomah dengan kebaikan-kebaikan yang kita lakukan, terus memperbaiki amal kita, terus memaksimalkan amal dan nikmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Karena kita tidak tahu amalan yang mana yang akan Allah terima. Pelajaran yang keempat dari hadis tersebut adalah, untuk mencapai kesuksesan Ramadan, ternyata tidak cukup hanya sebatas amalan sesuai dengan pandangan manusia, tapi juga harus sesuai dengan amalan-amalan yang menurut Allah benar. Apa itu? Yaitu kebenaran dengan hati. Artinya kita beramal hanya untuk Allah, kita beramal dengan mengikhlaskan hanya untuk Allah, dan juga kebenaran sesuai contoh Rasulullah SAW. Jadi sekali lagi saya tegaskan bahwa untuk mencapai kesuksesan Ramadan tidak cukup hanya sebatas amalan sesuai dengan penilaian manusia, tapi juga harus sesuai dengan penilaiannya Allah subhanahu wa ta'ala. Apa itu penilaiannya Allah? Ikhlas, dan juga sesuai dengan contoh Rasulullah SAW. Mudah-mudahan bermanfaat. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.